Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zila Farah Alfasi, Prodi Akuntansi 2019. Di sini saya akan membahas dan mempraktikkan tentang topik ke-6, yaitu data kuesioner atau primer. Nah, data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer antara lain observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditunjukkan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara pasti data atau informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan informasi yang dibutuhkan tersebut diukur. Nah, contoh data kuesioner itu kayak di Google Form, kayak nanti isi pertanyaan gitu buat data-data yang harus dikumpulkan. Nah, uji SPSS untuk data primer. Ada statistik deskriptif, uji kualitas data, ini yang mau kita praktekin sekarang. Uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Nah, statistik deskriptif yaitu membahas tentang cara-cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berguna dan mudah dipahami. Dengan kata lain, statistika deskriptif adalah penggambaran data yang telah dikumpulkan. Banyak cara yang bisa digunakan untuk menggambarkan data, bisa menggunakan tabel, distribusi, grafik, diagram, atau dalam bentuk narasi. Uji kualitas data adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Tujuannya untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable, sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Nah, uji kualitas data itu ada dua di sini. Yang satu uji validitas dan yang satu uji reliabilitas. Uji validitas merupakan alat uji yang digunakan untuk mengukur keakuratan data yang diteliti. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai corrected item total correlation lebih besar 0,3, maka item pernyataan tersebut valid pada tabel item total correlation. Uji reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan dari angket untuk mengukur keandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai converge alpha lebih besar 0,6 pada tabel reliability statistik. Lalu kita ke SPSS untuk membuka filenya. Kita tunggu dulu sebentar ya. Ini lagi loading banget.
di sini outputnya udah keluar di variable view dan kita ke data view. Nah, di sini itu ada B1, B2, B3, B4, B5, dan B6 itu adalah variabel X1. Oke. Nah, di sini juga ada M01 sampai M05 itu variabel X2. Dan W01 sampai dengan W07 itu adalah variabel independen. Nah, lanjut kita ke variabel view. Nah, karena nama ini nggak dibutuhkan, jadi kita hapus karena kita mau ininya kalau disebutnya angka ya. Nah, karena gender itu type-nya diubah jadi numerik, karena kita udah tahu, jadi nggak usah. Kita langsung ke kualitas data. Nah, caranya itu kita ke data view dulu, lalu kita klik analyze, kita cari scale, lalu reliability analysis. Nah, ini yang di blok ini dari B01, B01, B02, B03 sampai B06. Ini kan udah keluar outputnya, lalu kita klik analyze lagi ke scale, reliability analysis. Ininya kita ingin dulu, lalu lanjut kita ke M01 sampai M05. Kita klik OK. Ini udah ada outputnya. Lalu terakhir kita klik analyze, kita klik scale, reliability analysis, lalu sama kayak tadi, kita undo dulu, lalu kita masukin W01 sampai W07. Udah, kita klik OK. Di sini udah keluar outputnya ya masing-masing. Oh iya, karena tadi ketinggalan yang di statistiknya, ini kita ulang lagi. Sama kayak tadi kita pindahin nih B01 sampai B06, kita klik statistik, kita klik scale if item deleted, kita continue, kita OK. Udah keluar hal yang sama lagi, kita ke analyze, lalu scale, reliability analysis, ini kita undo. M01 nya kita masukin sampai M05. Hal yang sama juga, ini scale if item deleted. Oke. Lalu terakhir, klik analyze lagi, scale, reliability, analysis. Ininya juga sama ya, kita klik OK. Nah, di sini udah keluar output semuanya yang tadi kita masukin masing-masing. Nah, ini kan udah keluar outputnya nih. Kita nih di sini validnya itu 171 dari N-nya, lalu total yang respondennya itu 171.
Nah kan, kita ke sini. Karena kita mau uji reliabilitas, dengan caranya melihat nilai Columbus alpha-nya itu lebih besar dari 0,6 pada tabel reliability statistik. Nah, letak di sini nih reliability statistik atau uji di sini ada uji reliability statistik atau uji reliabilitas. Columbus alpha-nya itu 0,767. Nah, tadi kan di sini tuh dia bilang itu kalau lebih dari 0,6 berarti kan ini itu lebih besar ya. Jadi reliability statistiknya itu lebih besar 0,767 daripada yang di sini itu 0,6 gitu. Nah, lanjut kita mau ke uji validitas. Nah, pengujian dilakukan dengan melihat nilai corrected item setelah correlation lebih besar dari 0,3, maka item pernyataan tersebut valid pada table item total correlation. Kita ke satu datanya dulu yang di SPSS ini. Kita lihat nih, data total statistiknya itu di corrected item total correlation. Nah, ini kan ada B01 sampai B06. B01 itu 0,607, B02 0,616, B03 0,427, B04 0,313, B05 0,611, B06 0,547. Ini kan di sini itu ada 0,6, 0,6, 0,4, 0,3, 0,6, dan 0,5. Sedangkan di sini dia bilangnya itu 0,3 kan, berarti itu lebih besar. Berarti ini kan lebih besar daripada yang di situ, lebih besar daripada yang di sini. Maka item pernyataan tersebut valid pada table item total correlation. Nah, kan uji validitas itu ujinya itu dari tiap butir pertanyaan. Nah, ini bisa dilihat dari B01, dari B06 itu datanya itu bisa dilihat dari corrected item total correlation. Nah, tadi kan persyaratannya itu kan valid jika lebih besar dari 0,3. Nah, di kolom ini itu lebih besar dari 0,63. Tuh, 0,6, 0,4, 0,313, dan 0,5. Berarti item di sini, berarti kolom ini yang di corrected item total correlation ini itu valid karena lebih besar dari 0,3 dari pengujian di sini gitu. Nah, ini kan udah selesai ya. Ini itu kan variabel X1. Lalu kita ke data variabel X2. Di sini reliability statistiknya itu 0,8. Berarti kan kalau ini Columbus alpha-nya itu 0,8. Dan di sini 0,6 persyaratan pengujiannya, berarti itu lebih besar dari 0,6 karena di sini itu Columbus alpha-nya 0,8 gitu. Lanjut kita ke uji validitas. Nah, ini datanya dari M01 itu corrected item total correlation itu 0,5, M02 itu 0,07, M03 0,6, M04 0,4, M05 itu 0,6. Kita lihat persyaratannya pengujiannya di sini itu lebih besarnya itu 0,3. Berarti kan dia lebih besar ya. Berarti data tersebut di sini itu valid karena pengujian dilakukan dengan melihat nilai corrected item total correlation lebih besar dari 0,3, maka item pernyataan tersebut valid pada table item total correlation. Nah, itu. Nah, berarti data di sini tuh udah valid ya. Ini itu variabel X
2. Dan kita ke variabel independen atau Y. Nah, jadi kita lihat lagi reliability statistik. Itu from base alpha-nya itu 0,778. Berarti lebih besar daripada 0,6 pengujiannya. Gitu. Lalu kita lihat ke item total statistik yang corrected item to correlation. W01 itu 0,4, W02 0,5, W03 0,4, W04 0,5, W05 0,5 juga, W06 0,5 juga, dan W07 0,4. Kita lihat pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai corrected item total correlation lebih besar 0,3, maka itu data tersebut valid pada table item total correlation. Nah, di sini itu kan lebih besar daripada 0,3 yang tadi persyaratan pengujiannya, berarti data tersebut ini itu valid karena lebih besar daripada 0,3. Nah, jadi dari ketiga variabel tersebut bisa kita simpulkan reliabilitas statistiknya itu from base alpha-nya itu lebih besar daripada 0,6, berarti dia itu reliable. Nah, terus untuk uji validitasnya itu dari ketiga variabel tersebut mereka itu lebih besar daripada 0,3 yang artinya itu ketiga-tiga variabelnya itu sudah valid karena lebih besar daripada 0,3 persyaratan pengujiannya tadi. Nah, biasanya data tidak valid itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, data tersebut atau kuesioner tersebut tidak valid. Biasanya contohnya yang dipakai data kuesioner 2005 dan dipakai untuk tahun 2020. Karena seiring perubahan waktu, adanya perubahan yang terjadi akan menyebabkan pertanyaan tersebut sudah tidak relate atau tidak bisa dicerna atau sudah punya makna yang berbeda atau ambigu. Jadi menyebabkan tidak valid. Nah, untuk tidak terjadi data yang tidak valid tersebut harus menggunakan tahun yang sama atau yang mendekati agar terbaca data kuesionernya itu. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan atau penjelasan yang kurang, mohon maafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.